Saya senang nih masuk karena memang saya butuh bantuan dari Bapak Pendeta. Gitu kan, karena Pak, saya mewakili umat Kristen yang masih galau lah ya Pak ya, masih bingung. Tapi saya asalnya dari Protestan. Dari Protestan. Nah, jadi kan saya tuh ada sekitar 5 hari sudah 5 kali mengikuti. Nah, ini kan masih masalah utama yang diperdebatkan ketuhanan Kristen, Bapak Pendeta. Ya. Yaitu Yesus itu Tuhan apa tidak, gitu kan? Ya. Nah, saya masih bingung sampai hari ini. Oke. Nah, tadi yang itu. Siap. Gimana? Bagaimana tadi tanggapan Anda sebagai Kristen garis lurus tadi itu? Silakan. Apa ya? Mereka belum memahami. Mereka Belum memahami. ngotot tentang isi Alkitab. Jadi dia bisa membaca. Iya, sudah saya kasih dalil loh. Saya sudah suruh baca dari Yohanes. Saya sudah suruh baca dari Yohanes 25 sampai 32 kan? Itu kan satu dalam pekerjaan. Masa dia mengatakan Yesus bisa melakukan segala sesuatu tanpa Bapa? Coba bayangkan. Silakan. Narasi biar dia masih ada di bawah tapi dia sudah tidak berani naik lagi. Kalau lihat Ya, Bang Solata ada di sini, silakan. Jadi begini, jadi kebanyakan Kristen itu cuma bisa membaca ayat ya. Tetapi kalau memahami itu sudah simpang siur. Padahal data-data itu sudah jelas. Tadi kayak yang dibaca terakhir itu kan bahwa Yesus itu tidak bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu karena kehendak Bapaknya. Nah, Coba Anda suruh dia naik ulang kalau dia berani. Bilang coba kamu naik ulang, bertanggungjawabkan. Coba bilang begitu, Bang Solata. Bilang dia tadi itu. Dia narasi sembarangan menipu umat itu. Suruh dia naik ulang. Bilang silakan naik ulang, luruskan. Dia tidak berani lagi tuh. ya, naik Lanjut. kalau ini. Biar kita sama-sama. Saya ini kan Muslim pengikut Yesus saya. Berani tidak dia naik nih? Tidak berani dia. Silakan lanjut. Kita cari dulu. Iya. Ya. Oke. Ya. Ya, halo, Bang Walidin, Islam Kristen. Bang Walidin, Islam Kristen. Mau ngomong Bang, ini Iya, Islam Solata Kristen, kan Bang. dulu kan Solata kan pas waktu Ditanya Islam atau Kristen, gas terus. Waalaikumsalam. Dia tidak berani naik, sudah dijambak dia tidak berani naik, Bang. Lanjutkan, kenapa Kristen-Kristen mereka begitu? Silakan. Sambil kita cari-cari oten, silakan. Bang Solata. Nah itu saya tadi katakan bahwa kelemahannya itu di situ membaca ayat, tetapi kalau memahami yang tertulis itu mereka masih itu ya, artinya kurang yakin. Dia mempunyai pengetahuan sendiri, bukan yang tertulis yang dia mau pahami, tetapi dia mempelintirkan. Karena sudah terlanjur di dalam otaknya kalau dia membaca ayat-ayat itu bertolak belakang yang sudah tertempel di dalam otaknya itu. Contoh, Iya, betul. ketika dia kan sudah dulu menempel di otaknya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Nah, ketika dia sudah melihat ayat yang bisa membantah yang ada di otaknya itu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, mereka sudah buat tafsiran yang macam-macam yang tidak sesuai. Nah, itu kendalanya di situ. Ya kan? Karena sudah di pikirannya ya awalnya pertama bahwa Yesus itu bisa melakukan mujizat itu dari dirinya sendiri menurut imannya seperti itu. Nah, ketika kita membaca sudah ayat bahwa Yesus itu tidak bisa berbuat dari dirinya sendiri, ya kayaknya dia stroke. Dia bilang bagaimana ini? Jadi koslet dia. Dan dia tidak mau menerima. Dia tidak mau. Dan dia tidak mau.
Ya, dia tidak mau menerima bahwa ternyata yang selama di kepala saya ini, di pikiran saya ini tidak alkitabiah. Nah, gitu. Jadi dia baru Itu kan makanya saya semakin selalu berusaha. mengatakan, ketika saya kasih ayat dan kalian bantah, itu bukan kalian bantah saya, tetapi kalian bantah Yohanes, kalian bantah Petrus. Benar tidak, Bang Solata? Ya, betul. Karena dikasih Petrus Betul. tolak, dikasih Matius tolak, dikasih Captikus mabuk. Dia. Jadi dia itu membantah itu apa yang tertulis yang sesuai dengan Alkitab. Karena itu dia mengedepankan itu pikiran yang awalnya sudah salah, yang sudah ditempel. Nah, ibarat Nah, dia bahwa berani, Bayu dia berani, itu bang. dia sudah Bang, dia berani, bang. Dia mau tantang abang, bang. Bang, coba abang minta luruskan sama. Berani dia, bang. Coba. Jangan gugup, Bang Solata ya. Bang Persia, saya pegang Bang Persia ya. Jangan gugup. yang penting siap buka ayat di situ kalau kita ini. Oke, saya siap buka Halo. ayat. Coba silakan. Iya, Open iya, cam, iya. perhiasan. Oke. Ya. Jangan ada yang menghujat ya, teman-teman. Jangan ada yang menghujat ya. Kalau yang menghujat, saya yang turun. Ya. Saya turunkan, Ya, bukan ya. saya yang turun. Ya, Silakan. malam Bang Solata, malam. Malam saudaraku, baik. Ya, kita nih ya belajar Iya. ya. sesuai- Boleh nanya sesuai dengan- sedikit. Boleh Ya, boleh nanya sedikit. ya. Boleh bertanya, itu adalah hal yang rasional. Ya, ini Yang penting jangan macam-macam. iya. Bertanya yang betul. Macam. Iya, Bang Solata Unitarian Saya tidak paham apa atau unitarian apa Muslim? Saya tidak kau tanya tadi kan Iya, Muslim. unitarian Tritunggal saya tidak paham, Iya, Tritunggal Bang- saya tidak paham, unitarian. Iya, Bang Solata. Bang Solata Muslim atau Unitarian? Saya pengikut Yesus. Ya, pengikut Jelas. Yesus itu identitasnya harus jelas dong. Ya berarti kalau pengikut Yesus itu apa itu? Pengikut Yesus Sudah itu apa harus kalau dia- jelas. Pengikut Iya, Yesus menurut itu kamu harus kalau- jelas. Berarti Kristen kan? Kristen toh? Iya, pengikut Yesus itu Kristen. Iya. Jadi jadi Bang Solata, Hmm. kalau memang Bang Solata Kristen, harusnya Bang Solata menuhankan Yesus, mengakui Yesus itu Tuhan. Kalau dia mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Yesus Tuhan, dia itu bukan Kristen. Nah, kita pakai data Jadi ini jangan bagus nih. Kita ngadi-ngadi. pakai data. Bagus nih. Saya catat ini Ya. data, ini ilmu ya. Saya catat nih. Oke, kita belajar sama-sama. Bagus. Jangan kita pakai data ini ngadi-ngadi. saya catat. Iya, saya catat. Silakan. Tunjukkan identitasmu Bang Solata. Kalau memang Muslim, kalau memang Unitarian, jangan ngaku-ngaku Kristen. Oke. Pengikut Kristus itu, Kristen itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, Di mana tertulis itu? kalau kamu bilang saya Kristen, Begini, tapi ya, kamu pakai tidak data. mengakui Pakai Yesus data, Tuhan. pakai data di mana tertulis kata Bang Solata, di mana tertulis. Saya catat kok ini. Saya Di catat. mana tertulis pengikut Yesus atau Di orang Alkitab Kristen tertulis. harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana tertulis Oke. itu kalau Oke, kalau memang kamu Kristen, ya, kalau kamu memang Kristen, kamu baca ketika para malaikat mendatangi para gembala. Para gembala di padang rumput. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat saja mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Mantap kamu tidak sekali. mengakui? Oke, mute, silakan Ganti-gantian ya, di-mute. biar kita dapat catatannya ganti-gantian perang ayat. Biar saya Ya. saya belajar ini. Oke, silakan di-mute ya. Silakan di-mute. Oke. Oke. Mute. Coba loading buka Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Itu ayat yang Oke, dia bawa. hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Buka mute-mu dulu, Perisai. Buka mute-mu. Ya, kan itu kan bunyinya kan? Iya, Malaikat saja dengar. mengakui bahwa Kristus Sabar. Tuhan di Sabar. kota Daud.
Ya, dengar. Iya, sabar. Biarkan dia dulu selesai, silakan. Oke, dengar. Apa itu Kristus? Apa itu Kristus, Roh Perisai? Yang diurapi. Oke, yang diurapi. Oh, yang diurapi. Diurapi. Saya catat. Kristus yang diurapi. Kristus itu bahasa dari mana? Bahasa Yunani, Kristos. Oke, bahasa Indonesia menjadi Yunani. Kristus. Oke, bahasa Kristus. Indonesia artinya apa artinya Kristus? Kalau sudah di bahasa Yang Indonesia kan diurapi. Kristus. Kok Oke. balik-balik sih? Gak usah mutar-mutar. Gak usah Pertanyaan saya, mutar-mutar, pertanyaan Bang Solata. Oke. Di situ sudah jelas. Ya, Yesus pertanyaan saya, Kristus, jawab. Tuhan di kota Daud. Oke. Ingat ya. Jadi kamu mau menghilangkan kata Tuhan itu. Malaikat saja mengakui. Sabar, biarkan dia dulu. Sabar, biarkan saya catat loh. Saya tidak bisa catat, kalian berkelahi ini. Ganti-gantian Dengar. dulu. Beda apa ilmu? Dengar, Kamu sudah dengar, mengakui ya. Bang ya. Kamu sudah Dengar. mengakui. Malaikat saja mengakui Yesus itu adalah Bagaimana ini, Kristus Loh? Bagaimana kita Yesus mau menjawab ini? di kota Iya. Daud. Begini, perhiasan begini. Yesus, Hari ini Tuhan telah lahir. di kota Dengar dulu. Daud. Iya, dengar dulu. Hari ini, Bagaimana kalau saya kalian menjawab tawuran, ini? saya mau catat apa ganti-gantian. Ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Begitu bunyi ayatnya. Kristus, Oh, oke. saya Iya. langsung luruskannya. Iya. Kristus artinya orang yang diurapi Tuhan. Selesai. Oke, jadi begini ya, kamu sudah sepakat bahwa Kristus itu adalah diurapi. Jadi Iya, coba memang. langsung. Oke, jadi coba kita langsung bawa di dalam bahasa kita atau langsung ke dalam terjemahan itu Kristus. Apa bunyinya itu? Kalau langsung menggunakan kata Kristus itu diganti diurapi. Coba baca. Hari ini Coba telah baca lahir itu. bagimu juru Oke, selamat, hari ini yaitu telah lahir diurapi bagimu Tuhan. Yesus Diurapi Tuhan. Diurapi. Juru selamat Yesus yaitu Kristus yang diurapi Tuhan. diurapi. Oke, berarti yang lahir Koma, Tuhan apa yang diurapi? koma. Oke, koma. Di situ koma. Jangan dilanggar untuk kepentingan yang lahir, narasimu. Jadi yang lahir Kristus apa yang diurapi? Di situ yang koma, lahir paham nggak arti diurapi. koma? Tunggu dulu, yang lahir itu yang diurapi apa Paham nggak Tuhan? arti koma? Loh, Yang lahir itu adalah Coba. Tuhan yang mengambil rupa manusia. yang lahir itu yang diurapi atau Tuhan? Coba. Tuhan yang mengambil rupa manusia. Aduh, Tuhan yang mengambil. Sesuai ayat loh, sesuai ayat. Loh. Hari ini telah lahir Oke, bagimu. kalau sesuai juru ayat. Oke, kalau kamu mau minta ayat Hari ini Iya. ya jangan lari dari situ, jangan lari di dari Lukas situ. 1. Jangan bereskan dulu Iya, ini kamu kan penonton. nggak percaya ayat itu. Siapa yang tidak percaya? 7.000 Iya, ini. ini. 7.002. Ayo, jangan lari Oke, dari situ. Lukas dulu. 1. Dengar. Dengar. Lukas 1. Jangan lompat-lompat, Ya, bereskan kamu- dulu, bereskan dulu. Aha. Ini belum beres. Belum beres. Bereskan dulu. Iya, dengar Bang Solata, dengar ya. Saya bereskan Di Lukas dulu 1 menurut pengakuanmu. ayat Saya mau 35. tanya pengakuanmu. Saya mau tanya pengakuanmu dulu. Yang lahir itu Tuhan. Dengar Tuhan. ya. Dengar. Coba Jawab malaikat dengar itu yang- kepadanya. Kau bertanggung Roh jawab dulu sesuai Kudus. dengan ayat tadi. Roh Kau Kudus bertanggung akan jawab. turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus yang turun. Roh Kudus itu siapa? Kalau bukan pribadi Allah itu sendiri. Coba bereskan dulu loading, bereskan dulu dengan ayatnya yang tadi. Dia belum ada pengakuan. Saya tanya, yang lahir tadi Tuhan apa yang diurapi? Tuhan yang lahir. Nah itu, dengar itu. Tuhan yang mengambil rupa manusia. Saya tanya sesuai dengan ayat yang dilahirkan tadi di kota Daud itu, Tuhan apa yang diurapi Tuhan? Sesuai dengan ayat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu diurapi Tuhan. Jadi yang diurapi Tuhan yang Tuhan. lahir apa Di tidak yang situ lahir? Shh. Yesus Kristus, koma. Ya, Yesus yang diurapi, koma
Tuhan di kota Daud. Di situ ada koma, Ya, jangan kamu oke. langgar. Oke, jadi siapa yang Tidak mengurapi ada Yesus di sini, tidak ada Yesus. Tidak ada nama Yesus. Iya, Siapa yang Saya mengurapi? catat Kristus, loh, tidak ada koma. nama Yesus, saya catat loh. Iya. Kristus, koma, Kristus Tuhan itu yang di kota diurapi. Daud. Ya, jadi Kristus Iya. itu kan kamu sudah Bukan paham berarti di- artinya. Kristus itu berarti orang yang Bukan- diurapi. Ya. Iya, bukan berarti diurapi Tuhan. Padahal di situ ada koma. Terus siapa yang mengurapi? Siapa yang mengurapi yang Terus lahir? siapa yang mengurapi dia? Siapa yang mengurapi yang lahir itu? Belzebul. Kan kalau diurapi berarti ada yang mengurapi. Siapa yang mengurapi? Siapa yang mengurapi? Ya Tuhan. Siapa yang mengurapi? Oh, itu sudah benar kan? Berarti hari ini telah lahir bagimu juga Muhammad yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu. Jadi yang lahir itu bukan Tuhan, ya ingat, yang lahir bukan Tuhan, tetapi yang lahir itu adalah seorang atau Yesus diurapi Tuhan di kota Daud. Gitu. Di situ masalahnya bukan Tuhan ada yang koma lahir. loh, Solata. Di situ ada Iya, koma, tapi- ya. Iya, Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan pakai Kristus, jangan Sudah. pakai Kristus karena Kristus itu Oh adalah berarti mungkin begini Bang Solata. Mungkin gara-gara koma ini akhirnya Yesus jadi Tuhan. itu dia. Mungkin gara-gara koma ini Yesus Ya, jadi memang. Tuhan. Iya, betul. Enggak. Ya memang dia Begitu. Tuhan. Kalian mau percaya atau tidak terserah. Makanya mereka begini karena dia minim ini bahasa. Padahal Kristus itu adalah diurapi. Saya Yang yang lahir. minim bahasa atau kamu? Oke. Loh. Oke, kalau kamu stagnan di satu ayat. Di Lukas 1 ayat 35. Roh Kudus Tunggu akan dulu, ini turun belum clear atasmu. Roh Kudus itu pribadi siapa? Roh Kudus itu pribadi siapa? Ini belum clear dulu ini, belum clear. Jadi jangan kamu kira yang Takut. lahir kamu terima enggak kalau saya katakan Takut membahas Bereskan ayat dulu itu ini. kan? Takut. Bereskan dulu. Oke. Ya kalian Bereskan mau dulu terima ini. atau tidak terserah. Enggak. Ya sudah Kau beres terima tadi. enggak? Saya mengatakan Tuhan. Jadi yang lahir Tuhan apa Karena yang dia- diurapi Tuhan? karena lahir Tuhan. Tuhan yang mengambil rupa manusia. Tidak yang lahir itu Tuhan apa yang lahir itu yang diurapi Tuhan gitu loh. Tuhan yang lahir. Tuhan yang mengambil rupa manusia yang lahir. Jangan enggak nyambung. Enggak nyambung. Ya nggak nyambung Nggak itu nyambung, kamu. itu. Mau percaya atau tidak terserah. Ya. Kamu hanya ini stagnan kan satu saya- ayat. Di ayat 3 di Lukas 1 ayat 35 kamu tidak berani bahas. Di situ sudah jelas Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus itu pribadi siapa? Ini dulu, Roh Kudus ini itu dulu. pribadi siapa? Ini dulu. Roh Kudus itu pribadi siapa? Aduh, kemana-mana. Bang Ini aja Solata, kau belum Roh beres. Kudus itu. Bicara Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi siapa, Bang Solata? Jadi Allah mempunyai berapa pribadi? Ini aja yang Roh belum Kudus beres. itu Kau pribadi lahir- siapa? Ini pribadi. Roh Kudus itu pribadi siapa, Bang Solata? Roh Kudus itu adalah roh Allah, roh dari Allah. Betul? Ya. Oke. Iya. Terus Roh Kudus akan turun atasmu. Atas siapa, Bang Solata? Atas Maria. Atas Bunda Maria. Berarti yang masuk ke rahim Bunda Maria itu siapa, Bang Solata? Jadi Roh Kudus masuk. Jadi Roh Kudus Ya, yang Roh masuk. Kudus itu yang turun atasmu. Masuk. Roh Kudus turun atasmu. Jadi sudah jelas pribadi Allah itu sendiri yang masuk, yaitu firman-Nya Bapa. Roh Kudus yang jadi Roh Kudus yang menjadi Yesus. Di mana ayatnya Roh Kudus menjadi Yesus? Ya itu tadi. Ayo. Roh Kudus Itu kan akan turun atasmu. Turun untuk apa dia? Turun untuk apa itu? Turun Ya, untuk apa itu? untuk Roh menjadi Kudus? manusia. Yang benar, Ya, Roh Kudus ya, akan untuk turun untuk menaungi engkau, Iya, untuk melindungi. turun ke atas Bunda Maria dan menjadi itu manusia untuk Yesus. Mana ada seperti itu? Roh Kudus itu turun ke menaungi Oke. Maria. Ya sudah, Melindungi ya Maria. sudah, ya sudah. Kan dari awal saya bilang, kamu mau percaya atau tidak, terserah.
Ya, Ya, sesuai kalau ayat kamu ini. Kristen Sesuai ayat. mengakui Yesus sebagai Tuhan. Orang yang tidak Saya mengakui tidak Yesus ber- sebagai Tuhan dan punya Tuhan, dia itu bukan Kristen. Oke? Pernah saya mengatakan saya tidak Makanya mengakui tadi saya Yesus tanya, Tuhan? Pernah saya katakan saya tidak percaya Yesus Tuhan? ya tadi ayat kamu yang sampaikan tadi, berarti Loh, kamu menyangkal itu bahwa sesuai Yesus itu ayat. Tuhan. Saya tidak katakan di situ kan maksudnya sesuai Alkitabiah yang lahir itu bukan Tuhan, tapi yang lahir itu adalah yang diurapi Tuhan. Kan seperti itu. Maksudnya saya meluruskan pemahaman. Oh, berarti Saya meluruskan Oh, pemahaman berarti- yang selama ini keliru. berarti pemahamanmu apa ya? Apa namanya? Yesus itu on off, kadang jadi Tuhan, kadang jadi manusia gitu. Loh, siapa bilang Arianisme begitu? dong kamu. Loh, siapa bilang gitu? Arianisme Jadi, dong berarti kamu. Berarti Yesus itu on off. Kadang dia jadi Itu manusia, kadang dia jadi Tuhan. Bunda, Ketahuan. ini kan ayat tadi. Oke. Ini kan ayat. Bertobatlah. Coba bereskan ayat tadi dulu, bereskan dulu. Yang lahir itu Tuhan apa yang diurapi Tuhan? Kabur ya? Loh, Oh, sudah kabur. Itu aja loh. Kabur. Enggak begini. Bagaimana dia begini tadi kan Kabur dia. dia bilang Roh Kudus menjadi Yesus, Roh Kudus turun. Roh Kudus itu turun untuk menaungi Maria, bukan turun menjadi ke dalam perut Maria menjadi Yesus. Astaga. Tuh. Tuh. Nah, Ya makanya situ silakan dikatakan pasien selanjutnya. makanya dikatakan situ jangan engkau mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, bukan Roh Iya. Kudus, tetapi mengandung dari Roh Kudus. Nah, aduh. Sebenarnya kalau dia jeli, kalau dia mau jujur-jujur, Kristus itu kan diurapi. Ya. Yang diurapi Tuhan, kan? Ya. Jadi hari Jadi ini yang- telah lahir bagimu yang diurapi Juru selamat. Tuhan di kota Daud. Udah. Manusia Ya, maksudnya yang diurapi begini. Tuhan yaitu juru selamat. Nah, jadi yang lahir itu adalah juru selamat yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, karena dia lahir di kota Daud. Iya. Nah, tuh. Tuh. Tapi karena Kristus di situ dia langsung ini kan Kristus itu ada artinya. Nah, dari bahasa Yunani itu adalah Kristus itu kan Kristos. Nah, Kristos diurapi. Kristos. Kalau dalam bahasa Ibrani Kristus kan Mesias. bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias. Kalau dalam bahasa Arab itu Al-Masiyah. Itu. Iya, betul. Oke, pasien selanjutnya. Kita cari dulu. Ya, Panglima dari Katolik Protestan. Haleluya. Halo, Panglima. Haleluya. Dari mana? Dari Haleluya? Protestan. Dari mana? Protestan. Oh, Protestan. Silakan Pak, di sini ada perjanjian kekal, buka kamera, kita diskusi dengan santai. Silakan Pak. Kalau Ya, saya siap. hampir sama dengan Bang Sonata ini. Oh. Kita tidak mentuhankan Yesus. Tapi Wih, luar biasa. Mantap ini, mantap ini. Mantap ini, mantap ini. Tuhan itu tidak diberanakan dan tidak punya anak. Wih, Yesus luar itu biasa. adalah Ini cerdas ini, utusan. cerdas ini. Betul sekali. Bapak dari Protestan mana, Pak? Ya, kita mengkaji kitab kita, Bang. Siap, Itu. mantap Bapak. Bapak itu Dari mantap. semua Itu kitab- saya akui itu. Ini Kristen jujur, Dari Pak. semua kitab Kristen jujur, Bible Anda Kristen itu, jujur. Ada 10 yang menyatakan Yesus itu adalah utusan. Iya Pak, iya Pak. Ini saya catat Pak, saya catat Pak. Betul. Mana lagi catatan saya Pak? Kalau mau lebih Saya catat, yakin Pak. lagi, baca Yohanes 7 ayat 16 sampai 18. Itu sudah yakin itu, udah pas.
Wahyu 18 ayat 22. Makanya tadi saya mau bicara sama yang tadi siapa itu? Longor itu. Dia apa? Dia itu apa, Pak? Dia itu Kristen garis bengkok, Pak. Kalau Bapak mau ada bicara sama ini, Pak. Ini ada lagi. Kalau ini bukan Tritunggal tapi Tungtri. Nanti dia naik. Apalagi yang tungtri, tungtro. Nah, Ada iya yang Tungtri itu. Bukan tungtri. Tungtri. Makanya tungtung itu bikin pusing orang itu. Tungtri itu kan bikin Iya, pusing, sebenarnya Bang. kembalilah kepada pengajaran yang sebenarnya. Kan? Begitu. Iya, sekarang saya tanya Bang Loding. Bang Loding. Kami percaya Yesus itu yang disalib adalah Yudas. Oh. Ah, ini bagus Karena- lagi nih baru nih. Bapak ini dari Kristen betul? Kristen Protestan gereja apa, Pak? GMPI, Pak. GMPI itu apa? Gereja Indonesia Protestan. Gereja apa? Gereja mimisan maksudnya? Indonesia Protestan. GMPI, Gereja Indonesia Protestan. Itu. Ya. Oh, jadi Bapak percaya kalau yang disalib itu adalah Yudas? Gini, Bang. Bukan kita percaya nggak percaya, awalnya kita mengimani. Oh, Tapi nah setelah ini kita bagus nih kalau baca- sama Pak Solata, Pak. Daripada tidak ada. Coba ini baru lagi nih. Ini kalau Yesus bukan Tuhan sama Pak Solata sama, tapi Pak Solata masih meyakini yang disalib itu Yesus. Coba, Pak, kasih keluar semua yang ada, Pak. Hajar Pak Solata ini. Memang bandel dia. Pak Solata. Iya. Kalau Yesus Nasihat dia, itu Pak, yang nasihat. disalib, ya, kalau Yesus yang disalib itu berupa manusia, dia bukan Tuhan. Gitu. Isa itu ditarik ke surga sama Allah itu untuk nanti Saya begini. Boleh saya diturunkan tanggapi ya? lagi sebagai hakim. Boleh saya tanggapi Pak nih Panglima ya. Kalau Boleh, iman Pak. saya ini kan Kristen. Jadi saya itu Jadi saya itu membaca sesuai dengan Alkitabiah. Makanya apa yang dikatakan host itu kalau sesuai Alkitabiah pasti saya mengiyakan. Tetapi kalau Dia nggak masalah mau lawan Bang penyaliban Solata itu, nih. kalau masalah penyaliban itu betul-betul bahwa tercatat di Alkitab mulai dari Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes itu tidak ada yang lain. Itu berbicara tentang Yesus dan itu saya imani. Itu. Pasien selanjutnya. Bagus kalau yang Tritunggal itu. Ya, sabar ya teman-temannya, kita kasih naik lagi yang lain. Tapi kenapa kok pemahaman mereka begitu ya Bang Solata ya? Saya bingung ini kenapa ini dalam satu kitab. Apakah memang mereka itu didoktrin dari kecil atau mereka tidak mau mengikuti pengajaran Biblika dan pengajaran Pak Pendeta? Makasih Pak Stephen. Begini, itu kan masalah pengetahuan itu ilmu itu kan dari wawasan ya. Jadi mereka wawasannya itu mungkin mentok di situ apa yang mereka sudah dengar, ya. Kayak tadi itu kan, ya, contoh siapa yang tadi yang baru turun itu, dia sudah mengimani itu kan bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Tapi ketika kita buka wawasan, ya kan, pola pikir, kita membaca dan menyimak ternyata yang lahir ini bukan Tuhan, tetapi yang lahir adalah yang diurapi Tuhan. Kan seperti itu. Nah, jadi wawasan itu perlu. Nah, ini ada Pak Pendeta Reformasi. Oke. Beliau ini pendeta yang luar biasa juga, pendeta berdata. Iya, selamat malam Pak Pendeta Reformasi. Selamat malam. Selamat malam.
Iya, Selamat silakan malam. Pak. Sehat selalu Pak ya, Pak Pendeta malam. Reformasi. Iya, silakan Ya, Pak, dibuka selalu. kameranya Pak. Siap, dibuka kameranya Pak. Dari mana abang? Dari mana abang? Dari mana abang kenal aku? Dari tadi ini di TikTok Pak. Di TikTok ini. Oh iya. Iya. Iya, iya. Nah, Silakan Pak, dibuka kameranya Pak. Kita diskusi santai Pak. Iya Pak. Semoga Bapak sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, ya Pak ya, dimudahkan segala hulunya, dan dibimbing oleh Roh Kudus dan diberikan kasih karunia oleh Allah Bapa yang di sorga ya Pak. Puluh-puluh ya. Mati lampu sini bang. Mati lampu. Ini tenaga komputer juga ini salah tenaga puji komputer. Nggak apa-apa. Ah, begitu saja Pak, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting begitu juga enggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Jadi Pak Solata ini adalah seorang Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan Pak, bagaimana tanggapi Bapak Pendeta, silakan. Begini ya, saya bukan tidak percaya bahwa Oh, Yesus luruskan itu Tuhan. dong. Yang saya tidak percaya kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri, gitu. Jadi saya luruskan ya. Oh iya. Oke siap. Jadi Bang Solata ini adalah Kristen Protestan, tapi dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Pak Pendeta? Tanggapan Anda, silakan. Kalau itu sah-sah juga yang kalau itu menurut pendapat dia ya, yang artinya dia tidak setuju, yang artinya Allah itu, yang artinya Yesus itu sendiri. Kalau menurut saya, Ya, yang jelas adalah Allah itu menjelma di dalam diri Yesus Kristus itu. Berinkarnasi ini menjelma, Bang. itu, berinkarnasi. Oh inkarnasi. Bagaimana Bang Solata? Menjelma. Silakan. maksudnya Iya. menjelma itu apakah seperti ini? Maksudnya Allah itu menjelma atau inkarnasi atau berubah menjadi diri Yesus seperti itu ya? Iya, iya. Dia wujudkan dirinya, dia nampakkan dirinya lewat Yesus Kristus itu sendiri. Seperti itu. Iya. Karena sebelumnya dia roh kan. kalau dia ya, kalau dia begini, kalau dia Allah itu mewujudkan atau menampakkan pekerjaannya itu melalui Yesus, saya setuju. Ya, pekerjaan melalui Yesus, Kalau saya setuju. Tetapi kalau dirinya Allah, pribadinya Allah menjadi Yesus, itu saya tidak di luar itu. Itu kan tadi udah saya bilang juga, itu sah-sah saja. Yang artinya kalau menurut keyakinan saya seperti itu. Yang artinya saya yakin bahwa Allah itu dia menjelma, berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Artinya dia ya membuat sesuatu mujizat pun itu kembali Allah yang menghendakinya seperti itu. Allah yang menghendakinya seperti itu. Walaupun dia membuat banyak mujizat gitu, seperti itu. Artinya Allah itu sendiri yang membuat mujizat itu gitu. Oh, Ya, kita sambut dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta Barnar. Halo, Bernard. Iya, Pak Pendeta selamat malam, sehat selalu. selamat malam. Iya, siap Pak Pendeta. Di sini kita lagi belajar santai Pak Pendeta. Ini saya catat Pak Pendeta ya. Saya mau pengen dapat ilmu dari sini. Silakan Pak Pendeta, mungkin ada yang mau disampaikan sedikit bagaimana tanggapan Pak Pendeta dari tadi. Silakan. Lalu kemudian saya tanggapi ada itu Bapak Sapa tidak mempercayai adanya Yesus Kristus itu sebagai Allah Bapa. Iya. Mengacu pada ketuhanan itu yang sebagai orang Kristen mempercayai bahwa Tritunggal. Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Putra,
dan Allah Roh Kudus. Nah, itu kalau orang Kristen itu dia tahu itu karena dia mempercayai adanya Tritunggal itu. Nah, berbicara tentang kehadiran Yesus itu merupakan bagian dari karya Allah. Oh, Nah, Allah menjelma luar biasa, menjadi luar manusia. biasa. Mantap. Allah itu menjelma menjadi manusia. Lalu itu kan Allah mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dunia menjelma menjadi manusia untuk mengadakan keselamatan. Oh, Nah, oleh sebab itu, maka sebagai orang Kristen yang tentunya belajar melalui sola scriptura, kitab suci, dengan tradisi orang Kristen itu menyatakan bahwa Allah sebagai Bapa, Allah juga sebagai Allah juga mengutus putranya, dan juga Allah itu sebagai Roh Kudus. Itu kalau orang Kristen tahu itu. Jadi kalau yang memang Bapa yang tadi menyatakan bahwa dia itu tidak apa namanya, tidak tentang Yesus itu sebagai Allah atau penjelmaan Allah itu sebagai Yesus, itu kayaknya mesti belajar dulu tentang ketuhanan. Belajar dulu tentang ketuhanan itu. Oh, itu ya. Sebagai orang Kristen itu pasti dia tahu. Menurut pandangan lain juga bahwa ketika hadirnya Yesus itu datang ke dunia, dimaksudkan adalah Allah memberikan suatu pekerjaan baginya, bukan pekerjaan tetapi Allah mengutusnya untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di dunia dengan kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus itu sebagai Pak, putra Pak Pendeta lebih bagus, Pak, lebih bagus. Iya, Pak Pendeta lebih bagus Bapak cerita dari Kejadian sampai Wahyu saja. Biar kita dengar. Ganti-gantian lah Pak Pendeta. Sekalian saya dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan. Pak Solata, Pak Solata tanggapi dulu. Ganti-gantian kita, silakan. Saya mau bertanya ya. Saya mau bertanya apa ini berapa ini? Benar sharingnya. Allah menurut Bapak Diam tadi Pak Pendeta reformasi. Aneh. Reformasi. Ini menurut narasi Pak Pendeta tadi bahwa Allah mengutus Yesus untuk menjelma menjadi manusia. Jadi yang mengutus Yesus ini Allah kan? Ya, Betul? betul. Jadi Allah mengutus Yesus menjadi manusia. Itu kan betul. Tetapi apakah Allah itu yang menjadi Yesus atau bagaimana? Oh, Terjelas tidak. dulu di situ. Tidak. Jadi jadi bahwa kehadiran Yesus itu yang Tidak, nantinya jangan orang- kemana-mana. Dia begini, langsung aja. Apakah Allah yang menjadi Yesus itu atau bukan? Allah menjadi Yesus itu ya. Ya. Karena dia berdiam dalam diri Allah. Jadi Itu betul. jadi begini, Allah Bukan tidak. turun ke dunia menjadi Yesus. Begini ya, berarti begini. Berarti Allah turun ke dunia menjadi Yesus, betul? Bukan Allah Gitu. turun ke dunia untuk menjadi Yesus, bukan. Itu salah Loh, tafsir. saya pusing. Salah tafsir. Allah bukan menjelma menjadi menurut Yesus, siapa bukan. Tetapi Allah mengutus Yesus melalui kehadirannya itu. Dia dilahirkan melalui Santa Pramudia. Bagaimana? Jadi Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Jadi satu Allah. Iya, kita sambut dulu, Ada sabar. tiga. Tunggu. Bu Santi, selamat Sa- malam Bu Santi. Oh iya sabar Pak Pendeta, kita sambut ada tamu Bu Santi. Bu Santi ini mau belajar loh, dia jemaat loh Bu Santi ini. Ya, Selamat malam, biar siapa tahu kita bisa Pak mendapat Pendeta. ilmu karena saya catat Pak Pendeta, saya catat di sini. Ya,
Silakan Bapak berikan pencerahan dengan Bapak Solata agar Bu Santi ini lebih kokoh lagi imannya. Kalau tidak, saya ajak asyhadu. Ya, silakan Bu Santi bercanda. Ya, Silakan Pak, mohon maaf ya Pak Pendeta ya, saya potong, mohon maaf. Silakan lanjut Pak Pendeta, silakan. Jadi tolong diperjelas Pak. Allah itu mengutus Yesus ke dunia menjadi manusia. Dengar ya. Jadi apakah Yesus itu adalah Allah? Allah itu sendiri? Sudah? Atau apakah Yesus ini adalah Allah yang menjelma? Menurut di situ tadi Allah yang menjelma menjadi Yesus. Jadi begini, dalam diri Allah ada 3 pribadi. Jadi menurut orang Kristen, orang Kristiani, di dalam diri Allah itu ada 3 pribadi. Allah sebagai Bapa, Allah juga sebagai Putra, Allah juga sebagai Roh Kudus. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kehadiran Yesus Kristus itu, Allah menghadirkan Yesus itu melalui kelahirannya di dunia. Yesus itu dilahirkan dan dikandung melalui perawan Maria dengan utusan Allah itu. Lalu kemudian Yesus ini hidup menurut atau secara manusia biasa, tetapi ia berdiam dalam diri Allah. Lalu kemudian begini Pak Pendeta, lihat langsung saja poinnya. Di situ kan sudah bilang lagi, di dalam diri Allah ada 3 pribadi, ada pribadi Firman, ada pribadi Roh Kudus. Nah terus yang jadi manusia ini apa? Allah kan langsung atau apa? Gitu loh. Yang menjadi manusia itu adalah Atau Yesus. atau yang di dalam diri Allah itu yang menjadi Yesus atau Allah langsung? Bukan Allahnya langsung, tetapi Yesus Kristus itu dia menjadi manusia. Oh, ya. Dan dari Yesus itulah kita mendapatkan keselamatan. Oh ya betul. Nggak usah dulu ke situ. Berarti kita sama kalau begitu. Berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Sepakat? Tunggu, saya tanya Bapak. Bapak ini percaya akan Tritunggal? Karena bukan Allah yang menjadi Yesus. Saya tanya sama Bapak. Bapak percaya ada Tritunggal? Ada. Saya percaya itu bahwa Allah itu adalah tunggal atau Esa, Ehad. Ya. Tapi Bapak tidak percaya akan Tritunggal? Ya itu saja saya percaya bahwa Allah itu adalah Esa, tunggal. Oh. Bagaimana itu Tritunggal itu? Bapak Kristen di aliran apa? Saya di Pantai Kosta saya. Aliran sungai Oh, mungkin. Pantai Kosta. Ya, kalau Pantai Kosta itu masih mempercayai akan Tritunggal. Masih mempercayai Tritunggal. Lalu saya berpikir bahwa Bapak berpikir tentang memang betul Allah itu Esa, satu. Betul adanya. Tetapi coba saya tanya Bapak dulu, Bapak percaya akan Yesus? Ya percaya, dia sudah ada kok. Bagaimana? Terus Yesus itu siapa? Saya percaya Yesus, dia juru selamat. Dia juru selamat itu. Ya, ini sudah titik terang ini. Lalu Bapak percaya adanya Yesus, Yesusnya itu siapa? Ya. Yesus itu diutus oleh Bapa. Siapakah Yesus di itu? dalam dunia untuk menyelamatkan. Siapa? Jadi Yesus itu diutus oleh Bapa ke dalam dunia untuk menyelamatkan Bapak umatnya. percaya akan Tritunggal. Berarti Bapak percaya akan Tritunggal. Kalau Bapak punya pernyataannya seperti begitu. Tapi Karena masalahnya di percaya sini, Yesus, Pak. maka Yesus itu adalah Putra Allah Ya, tapi masalahnya yang di datang sini, ke dunia Pak. untuk menyelamatkan umat manusia.
Ya, betul. Tapi masalahnya di sini, Pak, itu bukan masalahnya di situ. Masalahnya di sini, Pak Pendeta. Orang itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia atau menjadi Yesus. Itu yang masalah di situ. Kalau saya tidak setuju dengan paham itu. Ya, Umpama saya berarti begini. Bapak paham kan? Saya gini kan mempunyai. Umpama saya begini. Saya ini kan mempunyai diri saya sendiri, toh. Tiba-tiba saya yang turun menjadi sesuatu yang lain. Artinya saya sendiri yang turun menjadi sesuatu yang lain. Begitu. Itu yang saya tidak percaya. Oh tidak. Nanti Kalau- kita kasih kalau waktu buat mengajar- tanggapan lagi sama Bu Santi sama Pak Reformasi ya teman-teman ya. Ya biar kita di Oke. sini berbagi ilmu karena saya catat di sini ya. Nanti Oke. kita masuk. Iya selesaikan dulu. Karena saya lihat begini. Sesuai tema ini nanti Oten ajaran bingung kan? Karena ini satu kitab, satu Tuhan, satu agama tapi beda-beda ini. Kalau seandainya Yesus memilih saya pilih nih mau ikut siapa? Kan? Ikut Bu Santi saya sudah Iya. punya istri. Ikut Pak Pendeta Reformasi baru kenal. Ikut Pak Pendeta lebih pusing lagi. Ikut Bang Solata ini hidup di laut. Serba salah saya. Gitu. Jadi Coba minta kita kasih pendapat waktu dulu satu dari Bu orang biar Santi. menanggapi. Iya, silakan Bu Santi mau minta pendapat. Pendapat apa pendapatan? Pendapat. Oh, pendapat silakan Bu Santi. Ini buat saya Bang Loding ya. Giliran saya. Siap buat Bu Santi ya. Selamat malam Bang Loding, Pak Iya. Pendeta 2 ya Bang ya? Pendeta. Iya, Pak Pendeta 2. siapa? Pendeta Bemar ya? Pendeta Bemar sama Reformasi. Nah, saya senang nih masuk karena memang saya butuh bantuan dari Bapak Pendeta. Gitu kan? Karena Pak, saya mewakili umat Kristen yang masih galau lah ya Pak ya, masih bingung. Tapi saya asalnya dari Protestan. Dari Protestan. Nah, jadi kan saya tuh ada sekitar 5 hari sudah 5 kali mengikuti. Nah, ini kan masih masalah utama yang diperdebatkan ketuhanan Kristen, Bapak Pendeta. Ya. Yaitu Yesus itu Tuhan apa tidak, gitu kan? Ya. Nah, saya masih bingung sampai hari ini, tapi saya masih Kristen gitu. Nah, Menurut pandangan Ibu, ya, saya mau pakai dulu Pak, pakai satu ayat. Jadi saya ada bicara sama pendeta, kasih saya satu ayat yang membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama juga. Nah, pendeta kasih saya Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Gitu kan? Di situ kan bisa saya bunyikan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gitu ya. Nah, saya mau juga nih nanti ada pendapat dari Bang Solata yang memang kan menyangkal kalau Yesus itu Tuhan gitu. Nah, bagaimana ini ditanggapi karena sebagian mengatakan ini bukan untuk Yesus, tapi orang Kristen pada umumnya mengatakan ini untuk Yesus begitu. Mungkin bisa dijawab. Makasih. Mereka itu menyimpulkan bahwa saya itu tidak mengatakan ya bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu hanya kesimpulan mereka. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu ya, tapi berkali-kali saya katakan, yang saya itu sampaikan itu bahwa Yesus itu dan Allah itu adalah mempunyai diri sendiri, berbeda gitu. Jadi tidak pernah saya mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tidak pernah saya katakan seperti itu. lalu Cuma perbedaannya berkali-kali, sekali seperti lagi apa, supaya jelas bahwa Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Itu yang saya tekankan. Tuh. Yang saya dengar dari sebelumnya kan intinya dari Bang Solata ini kan Yesus itu utusan kan?
Ya, memang diutus oleh Bapa itu. Ya, apakah karena dia diutus itu adalah bukan Tuhan? Nah, kalau kita makanya kita lihat bahasa apa itu Tuhan. Nah, Tuhan itu adalah penguasa, ya kan? Sesembahan, pemilik. Nah, apakah saya tidak menyembah Yesus? Apakah saya tidak memuliakan Yesus? Apakah saya tidak mengikuti Yesus? Kan tidak nyambung kan? Nah, seperti itu. Jadi Yesus Jadi itu Tuhan tetap itu Tuhan. jadi cuman Tuhan itu dalam arti bahwa dia itu Ini adalah izin sedikit. Ini bagus ya pertanyaan. Sabar Bang Solata. Sabar Bang Solata. Ini bagus ya pertanyaan Bu Santi di Yesaya 9 nomor 5. Ini bagus nih. Nanti kita kasih satu persatu untuk menjelaskan ayat itu Bu Santi. Biar kita dapat titik poinnya kan. Karena pertanyaan Bu Santi akan membaca satu ayat yaitu dari nubuatan Yesaya 9 nomor 5. Seorang anak telah lahir kan. Dia sebagai penasihat ajaib Allah yang perkasa. Ini bagus ini. Ini biar nanti Bang Solata menjelaskan. Setelah itu Pak Pendeta Bernard baru Pak Pendeta Reformasi baru terakhir. Kalau bisa saya ikut juga tidak masalah. Kalau tidak masalah tidak apa-apa. Saya akan lanjut. Karena saya catat loh dari tadi nih saya catat. Silakan lanjut. Tadi nih. ya, jadi begitu Bu Santi ya. Jadi saya itu mempunyai pemahaman bahwa kata Tuhan itu ketika kita menjadikan suatu yang kita anggap sebagai sesembahan atau kita muliakan, kita ikuti, kita takluk kepada dia, berarti itu adalah Tuhan kita. Gitu. Jadi saya mentuhankan Yesus itu dalam arti bahwa Yesus ini adalah sebagai pemimpin, penguasa juga dalam diri saya. Gitu. Tapi bukan berarti saya katakan Yesus itu Tuhan karena dia itu adalah yang Bapa di surga itu sendiri, bukan. Bukan seperti itu. Ya, paham kan? Belum. Karena tadi kan bilang tetap Tuhan kan Yesusnya kan? Berarti ada dua Tuhannya berarti. Tapi ya itu yang saya katakan. Bukan berarti saya katakan Yesus itu Tuhan berarti dia itu yang Bapa di surga itu, bukan. Bukan seperti itu. Hanya saya memang Yesus itu Tuhan karena dia itu penguasa, pemilik. Nah, dia itu berkuasa dalam diri saya. Itu. Jadi dia itu adalah Tuhanku. Dua sosok Tuhan ya. Jadi dua sosok Tuhan ya. Dengan pribadi yang berbeda. Jadi saya ya begitu. Oh, oke. Bolehlah seperti itu dapat. kan? Ya, dapat. Ya, baik. Mungkin ke Pak Pendeta, saya mau minta arahannya. Ya, mungkin ke Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta Bernard apa Reformasi silakan. Nanti satu orang kasih penjelasan tentang Yesaya 9 nomor 5 itu silakan. Tapi Pak Pendeta Bernard kalau boleh jangan dari Kejadian sampai Wahyu ya. Bapak ini kalau berbicara. silakan. Pak. Silakan. Ada satu ayat kitab suci menyatakan begini. Barang siapa datang kepada Bapa tidak melalui Yesus Kristus, berarti dia tidak bisa sampai ke Bapa di surga tanpa melalui Yesus. Nah, mari kita gali tentang bagaimana Yesus Kristus seperti yang dikatakan Pak Solata bahwa Yesus ini merupakan penjelmaan. Nyata-nyatanya bahwa Yesus ini dia dilahirkan secara manusiawi. Dia dilahirkan secara manusiawi dan itu merupakan kehendak Allah. Jadi Allah mengutus putranya Yesus Kristus ke dunia untuk menjadi penyelamat umat manusia. Nah, maka dari itu Yesus dia berdiam dalam diri Allah.
oleh karena itu biasanya orang Kristen menyatakan bahwa Tritunggal. Tritunggal itu Allah dia sebagai Bapa, Allah dia juga sebagai putra, putranya yaitu Yesus Kristus, dan juga Allah itu sebagai Roh Kudus. Nah, kalau pernyataan Bapak Solata mengenai adanya penjelmaan Yesus Kristus ini, berarti Bapak Solata dia cuma mempercayai Allah itu sebagai Esa, satu. Nah, justru itu dia barangkali Bapak Solata ini masih bingung dengan kehadiran Yesus Kristus. Karena Bapak Solata ini menyatakan bahwa Yesus itu dia cuma sebagai penjelma Allah. Nah, lalu bagaimana keberadaan Yesus itu? Dia sudah menyelamatkan umat manusia dengan mati di kayu salib. Dan itu dibenarkan oleh Sedikit Pak saya ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah penjelmaan Allah. Nah, itu saja. Makanya malah itu yang kutanyakan tadi. Tapi Bapak Jadi saya tidak percayakan sebagai Yesus Kristus itu sebagai putra Allah. Percayakan? Ya, sesuai dengan yang tertulis saya bahwa dia itu disebut anak Allah yang Maha Kudus. Ya. Ya sudah. Berarti kalau Bapak percaya itu berarti sudah kejelasannya tadi untuk Bapak punya pernyataan tentang penjelmaan itu berarti ya mungkin keliru dari situ. Saya kan tidak bicara penjelmaan. Saya tidak bicara bahwa Allah yang menjelma menjadi Yesus. Sabar, jangan dulu kalian. Ini Bu Santi tunggu jawaban ini. Bagaimana komuni dua sebakalai? Ini Bu Santi. Bu Santi tunggu jawaban ini Pak Pendeta. Cuma luruskan saja itu tentang pernyataan Ibu. Oh iya. Iya. Oh, ini Pak Reformasi lagi buka-buka data sama dia punya data kadar luar sana. Waktunya lama. Inti poin-poinnya saja. Pernyataan Ibu Santi. Ibu Santi tolong coba saya tadi juga. Ibu Santi tolong coba bunyikan ulang itu ayat tadi. Yang saya bunyikan tadi ya. Saya ulang ya Pak ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas. Oh ya. Berhenti dulu di situ. Jadi seorang anak yang dilahirkan itu dimaksudkan itu adalah Yesus Kristus. Itu dimaksudkan itu. Maka kemudian datanglah di Perjanjian Baru. Maka di situ mulai dari adanya kelahiran Yesus Kristus. Sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Datanglah ke Perjanjian Baru itu adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang itu adalah Putra Allah. Ya. Barangkali mungkin Bapak Reformasi. Ya, Bapak Reformasi lagi. Ya, terima kasih. Itu jawabannya Bu Santi. Silakan. Ya. Silakan Bapak Pendeta Reformasi. Kayaknya beliau ini berdata ini, beliau ini dari tadi ketik-ketik ini. Silakan. Buka mute Pak, belum apa-apa so gugup ini Bapak ini bagaimana? Bagaimana ini? Buka mute Pak, buka mute. Mute Pak. Buka mute. Mute dibuka Pak, mute. Udah mute? Iya, silakan. Iya. Udah? Iya, silakan. Iya, sudah. Oke, diulangi dulu Santi tadi, diulangi Santi dulu. Sebentar, sedikit lagi dulu. Dibaca ulang boleh. Oh iya, semuanya ya Pak. Baik. Iya. Yeremia berapa tadi? Yeremia berapa tadi? Yesaya 9 ayat 5. Yesaya berapa? 9 ayat 5. 9 ayat 5. Ya. Oke, lanjut. Bacakanlah. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Iya, saya lagi baca, Pak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Yang pertama dulu ya, yang pertama saya menanggapi dulu dikit kata-kata, jangan dulu terus ke kitab, masuk ke kata pendeta dulu. Pendeta reformasi, pendeta yang di atas, saya tidak mau terima itu gelar itu disampaikan kepada saya sebagai pendeta Anda. Karena saya adalah guru agama ya, guru agama di sekolah ya, guru agama di sekolah, tapi guru agama Kristen Protestan gitu ya. Namun gelarnya tetap STH Sarjana Teologi. Nah, itu kalau soal gelar lah, yang artinya saya pun tidak mau menerima gelar pendeta itu. Kenapa? Siap. Kenapa? Karena itu mereka sudah ditakbiskan itu menjadi seorang pendeta, udah mendapat seorang sarjana itu baru mendapat seorang gelar pendeta di KBP lah, ya. Itu kalau itu. Langsung ke poinnya saja, Pak. Yang artinya Silakan. pendeta reformasi, salah. Yang Siap. kedua, masuk kita ke yang tadi yaitu Yesaya 9 ayat 5 ya. Ini adalah dalam beberapa terbitan Alkitab dikenal sebagai Yesaya 9 ayat 6, berakar pada masa kelam bagi bangsa Israel dan Yehuda di bawah ancaman invasi Asyur. Nabi Yesaya menyampaikan nubuat mesianis ini sebagai janji pengharapan ilahi di tengah-tengah ancaman kehancuran politik atau penderitaan. Ini benar juga apa yang dikatakan oleh abang tadi, abang yang di atas, ya, bahwa ini menuju kepada Yesus itu sendiri, ya, lahir seorang manusia, yaitu yang bertujuan kepada bahwa Yesus itu lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu, seperti itu, Bang. Itu kalau menurut pendapat saya dulu tentang itu. Kalau menurut pendapat saya. Oke, giliran saya ya. Iya. Sabar. Oke. Bisa. Ini jawaban untuk Bu Santi. Bagaimana kalian saudara dan kalian berkelahi? Jawaban untuk Bu Santi. Jangan dulu baku singgung. Nanti saya yang terakhir. Kasihan Bu Santi. Tunggu jawabannya dari tadi. Kasihan Bu Santi. Tunggu jawabannya. Ini saya mau tanya kepada Bu Santi. Maksudnya Bu Santi menurut ayat itu apa sih? Apa sih menurut Ibu Santi itu? Biar kita jawab gitu loh. Apa menurut Ibu? Coba sabar. Ya, sabar dulu Pak Solata. Biarkan dulu Bapak reformasi tadi. Nah, kalau begini saja Pak. Kalau saya tambahkan sedikit Bapak ya, boleh? Atau Bapak reformasi masih mau berbicara, silakan dulu. Bapak fokus. Kalau menurut saya ini adalah sebuah nubuat mesianis atau nubuat akan lahirnya nantinya seorang raja, seorang Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya ya, tentang kelahiran Yesus itu. Dan itu benar-benar terjadi di kitab Perjanjian Baru ya, yang artinya digenapi. Kalau kitab Yesaya ini merupakan sebuah nubuat. Nubuat bahwa itu akan terjadi nantinya lahir. Dan ini sudah terjadi ya, sudah terjadi di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Yang artinya sudah digenapi. Kitab Perjanjian Lama ini, kitab Yesaya, Yesaya berapa tadi? 9 ayat 5. Iya, ini sudah digenapi ini. Artinya Yesus sudah lahir gitu, sudah lahir ke dalam dunia gitu, seperti itu Bu ya. Yang artinya itu adalah nubuat tentang mesianis gitu. Oke, baik Pak Reformasi ya. Saya tambah sedikit Bu Santia, di situ di Yesaya 9 nomor 6 itu, ini pendapat saya dari keislaman Pak Bu Santia. Ini pendapat saya dari keislaman Bu Santia. Boleh. Nah, boleh. di situ Ibu Santi kan bisa baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi begini, agama tidak mungkin mematikan akal. Tidak mungkin agama mematikan akal. Agama harus selaras dengan akal. Coba baca baik-baik. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Kalau ini nubuatan, berarti Yesus sudah lahir dari Perjanjian Lama. Karena akan lahir dan telah lahir itu kan dua hal yang berbeda. Sebab seorang anak telah lahir, berarti sudah lahir. Berarti di Perjanjian Lama sudah ada Yesus. Kalau itu nubuatan, berarti seharusnya dia tertulis sebab seorang anak akan lahir. Karena Yesus kan nanti di Perjanjian Baru. Ini berbicara Perjanjian Lama.
Berarti tapi di perjanjian lama tertulisnya sebab seorang anak telah lahir. Telah lahir berarti sudah lahir. Nah, berarti apakah ini nubuatan untuk Yesus atau tidak? Nah, kita lanjut. Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya. Ingat, kalau ini nubuatan untuk Yesus, berarti bagaimana bisa nubuatan tentang kedatangan manusia tetapi yang datang adalah Tuhan? Ini kan nubuatan tentang kemanusiaan. Bagaimana yang datang adalah Tuhan? Nah, dan di situ dikatakan, Bu, penasihat ajaib Allah yang maha perkasa. Kalau ini untuk Yesus, kita lihat baik-baik di situ. Penasihat ajaib berarti seorang anak ini, dia ini penasihat ajaib Allah Bapa yang di sorga. Karena Bapa tidak bisa wujud menjadi manusia, Bapa tidak turun bisa menjadi manusia, maka dia mengutus utusannya itu sebagai penasihat. Ingat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah adalah orang yang membawa damai. Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, maka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa Yesus disebut anak tunggal Allah? Karena satu-satunya utusan dia. Kalau dua pasti anak kembar. Kan? Karena satu. Nah, apabila kita semua ini melakukan satu kebaikan, maka kita disebut juga anak-anak Allah. Salomo disebut anak Allah, Israel disebut anak Allah. Jadi kalau nubuatan ini merujuk kepada Yesus, berarti batallah ketuhanan Yesus. Bagaimana bisa nubuatan tentang kedatangan manusia, tetapi yang datang Tuhan? Dan yang kedua, di atas harus kita rubah. Sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir berarti sudah lahir. Sementara ini perjanjian lama, Yesus nanti di perjanjian baru. Beda telah lahir dan akan lahir berbeda. Jadi dikoreksi baik-baik dulu. Apakah benar ini? Kalau benar ini nubuatan untuk Yesus Kristus, berarti kalian harus terima dia bukan Tuhan. Mana mungkin nubuatannya tentang Tuhan, manusia, tetapi yang datang Tuhan. Sebagaimana di Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu. Dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya. Dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Nubuatan tentang kedatangan anak manusia. Tetapi yang rancunya kenapa yang datang itu adalah Tuhan. Dua pribadi. Nah di sini mana nubuatannya tentang Tuhan kalau begitu. Sementara Bibel ini ada nubuatan, ada penggenapan. Nah kalau Bapak Pendeta merujuk kepada ini nubuatan untuk Yesus, tolong dikoreksi baik-baik. Sebab seorang anak telah lahir. Kalau telah lahir itu berarti sudah lahir atau belum lahir. Kalau seandainya tulisannya seorang anak akan lahir, berarti kita tunggu di perjanjian baru. Tapi ini telah lahir, berarti dia sudah lahir. Berarti Yesus ada di perjanjian lama. Atau gimana? Coba silakan Bu Santi. Itu pandangan kacamata Islam saya, Bu Santi, ya. Jangan diikut kalau salah, Bu Santi. Silakan. Makasih Bang Rodin. Nah, jadi kan saya setelah mendapat firman ini yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan dari nubuatan, saya kan agak bandel juga lah ya, nggak mau langsung terima-terima juga. Terus saya baca di rumah perikopnya keseluruhan, gitu ya, perikop Yesaya tadi itu. Nah, di situ kan yang mengatakan kan Nabi Yesaya ya. Nah, sementara kan Nabi Yesaya ini kan ada itu di zamannya Raja Yehuda. Jadi mungkin saya pun jadi belajar sedikit sejarah gitu. Nah, yang membuat saya agak rancu itu tadi, telah lahir. Artinya kan kalau telah lahir itu untuk zaman itu diharapkan. Untuk di zaman itu. Di zaman Raja Yehuda tadi. Jadi setelah saya baca, yang saya tangkap adalah ya bantuan juga dari Google. Itu diperuntukkan untuk anak raja saat itu yang memang mereka nanti-nantikan. Raja itu sedang mengalami pemerintahan yang kacau. Jadi mereka butuh juga penasehat yang ajaib. Ya kan, karena dibunyikan untuk apa tadi disebut ada kata pemerintahan, untuk lambang pemerintahan ada di atas bahunya gitu. Nah, kalaupun ada kata Allah yang perkasa, itu semacam keagungan yang ingin diberikan kebesaran untuk anak raja ini menyelamatkan pemerintahan di saat itu yang sedang kacau. Makanya telah lahir itu untuk
zaman itu gitu Bapak Pendeta, yang saya tangkap setelah membaca satu perikop gitu. Begitu dari saya. Dan itu latar belakang ayat itu memang begitu, Bu. Latar belakang ayat itu memang begitu. Raja damai itu pembawa damai sejati antara Allah dan manusia. Jadi dia seorang perantara mendamaikan antara Allah dengan manusia. Karena itu latar belakang yang Ibu Santi baca itu, latar belakang terjadinya ayat itu. Iya. Kalau di kami itu Al-Qur'an itu ada asbabun nuzul, kalau hadis ada asbabun wurud. Kalau di sini kan latar belakang ayat itu kan. Nah, betul Iya, kata Bu Santi betul. itu. Silakan lanjut Saya Pak Pendeta. Mau. saya harus baca satu perikop dulu kan, jadi nggak mau nerima satu ayat aja gitu. Jadi saya lempar ke Bapak Pendeta yang lebih paham. Makasih. Gugup dua-dua di atas, bukan Mio dua-dua ini, gugup dua-dua di atas nih Bu Santi. Kena mute tetap mute juga abang itu mute mute bang. Jadi menolonglah kalian berdua, jangan berkelahi lagi. Kasih. Jadi begini Bapak Pendeta, begini Bapak STH, iya, Bapak STH. Ini Bapak Bu Santi adalah seorang Kristen Protestan. Mungkin dia ini punya keimanan lagi down. Dia sudah sampaikan tadi. Jadi di sini atas kehadiran dua Bapak sebagai guru dan Bapak Benar ini sebagai pendeta, tolong kuatkan keimanannya. Kalau tidak, saya tarik nih. Ayo, hati-hati loh. Silakan, saya berikan waktu untuk menguatkan imannya, silakan. Kalau itu bang yang artinya kami ini bukan artinya suka tarik menarik, enggak suka. Kalau memang sesuai iman Itu dia. intermezzo bercanda Bapak. Bercanda, makanya saya tidak tulis ini kan iklan bercanda saja. Bapak ini baper sekali. Ya. Yang artinya kita Bercanda saja itu. Bukankah Yesus mengatakan bukan dia yang memilih aku tetapi aku yang memilih dia. Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Serahkan semua kepada Yesus, serahkan semua kepada Allah. Begitu. Dan kalau di Islam mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Bukan untuk orang sehat katanya kan. Seperti itu. Berarti Bapak sakit. Karena Yesus datang kepada orang sakit. Berarti Bapak dalam keadaan sakit. Lanjut. Yang artinya masih tersesat gitu. Itulah ya fungsi daripada Yesus itu. Yang artinya. Ya, fokus ke Bu Santi, Pak. Fokus agar keimanan Bu Santi itu kuat. Fokus agar keimanan Bu Santi itu kuat, Pak. Mubazir ini kalau tidak ditarik ini, Pak. Pokoknya saya bagian ujung saja, Pak. Boleh saya jawab ya? Boleh, silakan. Ya, dia puji Tuhan lah. Bantu jawab. Gitu. Boleh saya bantu jawab, Pak? Saya mau tanya sama Ibu Santi dulu. Ibu Santi ini dari sononya memang pemeluk agama Kristen atau baru pindah ke agama Kristen? Ya, makasih Pak. Saya dari lahir agama Kristen Protestan.